Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik! Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Saudara-saudari, Yesus mengajukan pertanyaan retoris kepada orang banyak. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Jelaslah bahwa seorang penuntun perlu bisa melihat. Jika kita berbicara tentang membimbing orang ke dalam kerajaan Allah, maka Yesus adalah jalannya. Yesus adalah orang yang datang dari Bapanya. Yesus tahu jalannya. Kita harus rendah hati dan tetap sangat dekat dengan gereja yang didirikan Kristus untuk melanjutkan misinya di dunia ini. Saudara dan saudari terkasih, perkataan Yesus berikutnya menekankan bahwa meskipun murid tidak berada di atas gurunya, ia dapat belajar sebanyak-banyaknya dari gurunya. Murid Yesus dapat belajar dari Yesus langkah-langkah yang menuju kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Yesus tidak hanya mendirikan gereja untuk melanjutkan pengajarannya, tetapi Yesus juga menganugerahkan kepada gerejanya karunia rohnya untuk melindunginya dari kesesatan. Saudara-saudari terkasih, keyakinan kita dalam mengajar orang lain haruslah berasal dari pengetahuan bahwa kita bersatu dengan gereja dan berusaha mengikuti ajarannya. Belajar adalah proses seumur hidup, tetapi pengajaran agama seringkali berhenti hanya ketika menjelang penerimaan komuni pertama atau sakramen Krisma. Evangelisasi dimulai dari diri kita. Tampaknya kita lebih cepat mendeteksi kesalahan orang lain daripada menyadarinya dalam diri kita sendiri kesalahan itu. Kita bahkan bisa jengkel dengan kesalahan orang lain, meskipun kita memilikinya dalam ukuran yang lebih besar daripada orang yang kita keluhkan. Orang yang sombong mengerang keras atas keangkuhan dan keangkuhan yang dia lihat pada sesamanya. Tetapi orang itu buta terhadap keburukannya sendiri. Kita perlulah mempertimbangkan kondisi kita terlebih dahulu dengan rendah hati. Dan kemudian kita perlu bekerja keras dengan sungguh guna menjadi lebih seperti Yesus. Saudara-saudari, semakin kita membiarkan kasih karunia Tuhan Yesus mengubah hidup kita, semakin kita dapat membantu orang lain. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
depan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan,